Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamna bi ni'matil imani wal islam wa akramana bi khilafatihil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah salat Isya yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bersyukur kepada Allah sampai kita nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka jangan pernah berhenti lisan ini terus basah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita semua hidup di muka bumi ini selalu diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat Allah tidak pernah berhenti. Nikmat Allah tidak pernah putus dari kita. Yang kurang rasa syukur kita, yang kurang rasa cukup kita. Seringkali kita mengeluh, seringkali kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan bagian cara untuk selalu meningkatkan syukur kita sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat yang kedua adalah sholawat beserta salam. Mari kita sama-sama bersolat kepada uswah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga harapan kita benar-benar dikabulkan, yaitu mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, apa kabar? Sehat? Sehat. Keluarga di rumah sehat? Sehat? Sehat. Anak-anak, cucu-cucu semua sehat? Sehat. Isi dompet sehat? Kosong. Baik. Jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah. Kita manusia itu punya dua dimensi, dua bentuk yang diciptakan Allah ke dalam diri kita. Yang pertama, ada bentuk jasmani kita, jasad kita hari ini yang terlihat. Yang kedua, ada bentuk rohani kita, yang mana rohani itu tidak terlihat tapi bisa dirasakan oleh diri kita. Jasad itu yang terlihat, fisik yang hari ini ada pada diri kita, yang bisa dikenal oleh orang lain. Ya, Pak RT, ya ini jasadnya Pak RT. Jadi jasad itu bagian cara untuk mengenal diri kita dengan orang lain, dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jangan lupa bahwa kita semua punya rohani. Seringkali kita semua itu sibuk mengurusi jasmani kita. Kita berusaha semaksimal mungkin mengurusi, memperindah, mempercantik fisik kita yang hari ini kita lihat. Walaupun dengan biaya sedemikian rupa, harus kita dapat itu produk atau apalah agar jasad kita itu cantik, indah, tampan, sebagainya. Dipakaikan baju, dipakaikan songkok yang ibu-ibu mukana, semuanya dipercantik. Apalagi beli make up yang mahal dan sebagainya. Sebentar lagi Idul Fitri, fokus kita ternyata apa? Mempercantik, memperindah jasad kita. Baju baru, pakaian baru. Bahkan sehari itu kita mengurusi jasad kita sampai 3 kali mandi. Betul? Ada yang 2 kali ya? Oke, baik. Tapi jangan lupa harus kita imbangi
Selain kita sibuk mengurusi jasmani kita, harusnya kita juga harus mempercantik, memperindah rohani kita. Kalau fisik sehat, rohani pun harus sehat. Harus seimbang kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita. Yang dilihat Allah, ya, dari kita ini, innallaha la yanzuru ajsamakum. Allah itu tidak melihat jasad kalian, tidak melihat harta kalian, tapi yang Allah lihat itu adalah ruh kita. Ruh itu maknanya adalah hati kita yang dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah itu adalah perilaku kita, akhlak kita oleh Allah yang dilihat. Sehingga apa? Harus sehat dua-duanya. Lawan dari sehat apa? Sakit. Jangan sampai rohaninya sakit, jasmaninya sehat. Jasmaninya dan rohani harus sehat semua. Maka Imam Al-Ghazali itu memberikan keterangan, membedakan bahwa ada 4 perbedaan tentang penyakit rohani dan penyakit jasmani. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, ya, penyakit jasmani itu ternyata obatnya banyak, dokternya banyak. Bahkan rumah sakit itu menyediakan dokter spesialis. Ada dokter spesialis jantung, dokter spesialis mata, TBC, dan lain sebagainya, lengkap untuk pengobatan jasad kita. Kalau kita pusing, ada obatnya. Apa obatnya, Bu? Sakit kepala apa obatnya? Botrek. Bisa grip, ya, ada obatnya. Tinggal kita beli, dapat. Ya. Sekarang yang kedua, kalau seandainya kita terkena penyakit rohani, Mas Mahfud, apa sih penyakit rohani itu? Penyakit rohani itu adalah iri, dengki, hasad, hasud, tamak, sombong, serakah, angkuh, takabur, bakhil. Semua penyakit-penyakit hati itu adalah penyakit rohani. Kalau ada penyakit itu, berarti rohani kita tidak sehat. Berarti sedang sakit. Kira-kira ada nggak dokternya untuk mengobati penyakit rohani? Ponten. Kalau misalnya PKU rumah sakit ada dokter spesialis penyakit rohani, mungkin nggak laku, ya. Terus siapa dokternya, Mas Mahfud? Dokternya itu adalah agama, diri kita bersungguh-sungguh untuk selalu berusaha menyembuhkan penyakit rohani kita dengan ngaji, baca Quran, ikut kajian. Itu bagian dari cara menyembuhkan penyakit rohani kita. Yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, orang itu seringkali kalau terkena penyakit jasmani, kanker, jantung, ginjal, asam urat, lambung, ya, itu ternyata khawatirnya luar biasa, takut, betul. Misalnya ibu tiba-tiba batuk darah, khawatir nggak? Langsung periksa, langsung cek. Aduh, sakit. Langsung cari obatnya, khawatir. Ya Allah, itu penyakit jasmani. Tapi yang aneh, kita itu kalau terkena penyakit rohani, punya sombong, iri, dengki, hasad, hasud, rasa-rasanya tenang-tenang saja itu, nggak khawatir, betul? Kayaknya nggak ada itu yang merasa khawatir tentang penyakit rohaninya. Ketika ditimpa penyakit sombong, dia santai. Ketika dia punya penyakit pamer, dia santai. Santai. Kenapa? Karena dia tidak merasa sakitnya. Yang ketiga, ternyata ibu bapak,
penyakit jasmani itu yang lebih tahu adalah diri kita daripada orang lain. Ibu, bapak, misalnya, naudzubillah, punya penyakit jantung, yang lebih tahu, yang lebih merasa sakit penyakit jantungnya diri kita daripada orang lain. Tapi kalau kita terkena penyakit rohani, ada penyakit sombongnya, irinya, dengkinya, hasadnya, maka yang paling tahu bukan diri kita ternyata. Yang lebih tahu itu orang lain daripada kita. Betul? Kalau kita punya penyakit sombong, yang tahu bukan kita, tapi orang lain. Maka sewaktu-waktu ibu bapak, sahabat Rasul Umar bin Khattab itu, seringkali ketika berkumpul dengan para sahabat, beliau memberikan pernyataan. Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian melihat diriku ini ada sifat sombongnya, ada dengkinya, ada kikirnya, silahkan nasihatiku, silahkan beritahu saya. Jadi kalau ada sahabat yang datang ke Umar lalu menasihati Umar, memberitahu ke Umar bahwa Umar itu hari ini, Umar, kamu masih punya penyakit sombong, kamu ini masih punya penyakit dengki, kikir kepada orang lain. Umar tidak marah. Apa yang dikatakan Umar? Umar justru berterima kasih. Bahkan Umar itu memberikan hadiah kepada sahabat yang menasihati Umar bin Khattab. Bagaimana dengan kita? Kalau misalnya ibu, bapak punya tetangga, nanti habis isya jam 10 mau tidur, ternyata pintunya ada yang ngetok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka. Oh, jenengan toh yo? Nggih. Pripun? Longgah riyen. Pripun? Punten. Wonten napa nggih? Kula niki memperhatikan panjenengan hari ini. Kok kayak itu panjenengan sombong ya? Kok panjenengan kok kikir ya? Kok sering pamer ya? Ada apa? Bu, Pak, bagaimana sikap panjenengan saat ada tetangganya memberi nasihat tentang itu? Marah atau senang? Marah atau senang? Misu-misu? Ini udah malam kok cuma itu datang. Itulah. Alhamdulillah. Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah. Begitulah kehidupan kita. Maka yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali itu adalah penyakit jasmani itu berbahayanya hanya di dunia. Sedangkan penyakit rohani, sombong, iri, dengki, dan semua itu berbahaya di dunia, juga berbahaya di akhirat. Kalau kita punya penyakit stroke, asam urat, gula, nggak sembuh-sembuh, ujung-ujungnya wafat. Betul? Meninggal. Bahkan kalau kita sabar ketika dikasih penyakit itu, yang ada kita mendapatkan pahala. Nggak ada ceritanya orang masuk neraka gara-gara penyakit ginjal. Kamu masuk neraka kenapa? Ginjal, Pak? Nggak ada. Tapi anehnya ibu bapak, penyakit rohani ini berbahaya di dunia dan juga berbahaya di akhirat. Di dunia, kalau kita punya sombong, punya iri, dengki, itu dijauhi, dimusuhi orang lain. Dan di akhirat jelas, orang yang punya sombong, tempatnya di neraka. Maka hadirin jamaah sholat isya yang dirahmati Allah. Nasihat ini adalah muhasabah untuk kita. Kesehatan rohani penting, kesehatan jasmani itu penting. Dua-duanya sebagai modal utama kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sibukkan diri kita ini. Kalau kita bisa sibuk mengurusi urusan jasmani, maka ayo seringkali kita harus membersihkan, mengobati, memperindah rohani kita. Baca Quran, zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Matur suwun, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.